Pada kesempatan kali ini, kami dari Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri akan menyampaikan pengungkapan kasus deepfake yang mengatasnamakan pejabat negara high profile dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu bisa jalan. Berdasarkan laporan polisi nomor LP_A_3_1 Romawi 2025 SPKT Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri tanggal 14 Januari 2025. Sebelum kami menyampaikan detail pengungkapan kasus ini, kami akan menyampaikan sekilas terkait dengan deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis kecerdasan buatan artificial intelligence atau kita sebut AI yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu yang terlihat atau terdengar sangat nyata. Deepfake dapat memanipulasi gambar atau video sehingga terlihat seperti seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Deepfake sering digunakan untuk hiburan, tetapi juga dapat disalahgunakan untuk penyebaran informasi palsu yang merugikan orang. Salah satu kasus deepfake ini sebagai gambaran yang sempat viral di media sosial yaitu video deepfake Barack Obama pada tahun 2018 yang menunjukkan Barack Obama menghina Donald Trump dalam sebuah pidato. Padahal pidato tersebut tidak pernah ada. Semakin marak dan banyaknya teknologi AI yang disalahgunakan dengan membuat video deepfake, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri melakukan pengungkapan kasus deepfake terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya dalam bentuk video dengan isi konten menawarkan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengungkapan kasus ini dilakukan untuk menjaga marwah kewibawaan pemerintah Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya agar tidak menimbulkan distrust dari masyarakat. Dikarenakan jika banyaknya penyebaran informasi yang tidak akurat dan menyesatkan secara masif di media sosial, atau kita sering menyebutnya fire hose of falsehood, yaitu menyebarkan informasi palsu secara berulang-ulang, maka jika hal ini terus dibiarkan akan memframing dan memanipulasi opini negatif publik terhadap pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kabinetnya. Kami juga melakukan kegiatan ataupun proses penyidikan mendasari pada scientific crime investigation berdasarkan hasil pemeriksaan digital forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri terhadap barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik, khususnya video-video deepfake dengan hasil sebagai berikut. Hasil analisa dengan dua software video forensik yang menggunakan metode deepfake face detection, pada video tersebut terdapat adanya deepfake face dengan nilai 100% fake, dan dengan menggunakan analisa deepfake detection face GAN deepfake didapatkan nilai GAN generatif adversarial neural network dengan skor GAN 1.00 yang merupakan skor tertinggi terhadap adanya manipulasi atau proses editing dalam bentuk deepfake dan deep learning. Kedua, dari hasil analisa error level analysis atau ELA terdapat adanya penggabungan frame berupa tulisan dan gambar yang dijadikan satu dalam satu video yang menandakan adanya proses editing, dan dapat disimpulkan bahwa momen-momen pada frame-frame di file video tersebut adalah bersifat tidak wajar dan tidak kontinu yang saling tidak bersesuaian dengan momen di tiap-tiap frame. Dalam arti pada frame-frame tersebut ditemukan adanya penyusupan penggabungan maupun pemotongan frame. Nah, ini kalau kita lihat ini contohnya. Ya, kegiatan penipuan tersebut sejak tahun 2020 dengan konten-konten yang disebarkan berupa video deepfake pejabat negara dan sejumlah public figure ternama di Indonesia.
dengan total keuntungan yang diterima kurang lebih sebesar 30 juta selama 4 bulan terakhir. Selanjutnya, tersangka dengan inisial EMA dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 di kediamannya yang beralamat di Dusun 1, Kecamatan Bumi Nabung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, di mana tersangka berperan dalam mengunggah video deepfake dengan menambahkan caption dan nomor telepon di akun media sosial tersangka, serta menerima keuntungan. Tersangka tidak bekerja sendiri. Kejahatan ini merupakan sindikat di mana tersangka dibantu oleh seorang dengan inisial FA, yang saat ini itu sudah kita tetapkan sebagai DPO yang bertugas menyiapkan video deepfake atau mengedit tersebut. Adapun barang bukti yang telah diamankan dari tersangka adalah satu buah handphone merek Oppo tipe A17 warna biru dengan nomor IMEI sekian dan IMEI yang kedua sekian. Satu buah KTP atas nama tersangka AMA, satu buah ATM bank, salah satu bank warna putih dengan nomor kartu 6013011 sekian. Siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Penyidik